terbaru menunjukkan hampir 700 spesies ikan sangat rentan terhadap kenaikan suhu air. Ya, lapisan es di Kutub Utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade terakhir. Hal ini menandakan dampak signifikan dari perubahan iklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Nakwita Putri dari kelas 10-11. Di sini saya akan menjelaskan pemanasan global. Pengertian pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Selanjutnya ada penyebab pemanasan global. Yang pertama itu akibat aktivitas manusia. Yang pertama ada pembakaran bahan bakar fosil untuk listrik, transportasi, dan industri. Yang kedua ada penggundulan hutan yang mengurangi jumlah pohon penyerap CO2. Terus yang ketiga ada pertanian dan peternakan dan menghasilkan gas metana dan dinitrogen oksida. Yang keempat ada limbah industri dan pembuangan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Terus B, penyebab alami. Yang pertama letusan gunung berapi, yang kedua aktivitas matahari, yang ketiga perubahan siklus iklim alami. Selanjutnya ada dampak pemanasan global. Yang pertama itu terdampak di lingkungan. Contoh-contohnya kenaikan permukaan air laut, mencairnya es di kutub dan gletser, perubahan pola cuaca ekstrim, dan kepunahan flora dan fauna. Terus yang B itu sosial dan ekonomi. Contoh-contohnya krisis air bersih dan pangan, penyebaran penyakit tropis, kerusakan infrastruktur pesisir, dan konflik sosial akibat perebutan sumber daya. Selanjutnya adalah upaya mengatasi dan mengurangi pemanasan global. Yang pertama itu dari individu. Contoh-contohnya kayak mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Terus itu yang kedua menghemat listrik dan air. Lalu mengurangi sampah dan mendaur ulang dan menanam pohon. Terus kalau yang dari pemerintahan itu regulasi emisi karbon, penerapan energi terbarukan, program reboisasi, dan pajak karbon dan perdagangan emisi. Terus kalau dari teknologi dan inovasi, itu ada pengembangan kendaraan listrik. Terus yang kedua, energi ramah lingkungan. Yang ketiga, teknologi carbon capture dan storage. Selanjutnya adalah bukti-bukti ilmiah pemanasan global. Yang pertama, rekaman suhu global. Peningkatan suhu global sebesar 1,1 derajat Celcius sejak masa pra-industri. Yang kedua, data satelit dan gletser. Pencairan gletser dan lapisan es terutama di Arktik dan Antartika. Yang ketiga, naiknya permukaan laut. Rata-rata naik 3,2 mm per tahun. Yang keempat, frekuensi cuaca ekstrim. Badai, kekeringan, dan banjir semakin sering. Terus ada teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, energi surya, angin, dan air. Terus itu kendaraan listrik, dan yang ketiga green building, yang keempat teknologi carbon capture, dan yang terakhir pertanian berkelanjutan. Terus ada contoh-contoh pemanasan global. Yang pertama kebakaran hutan di Australia dan Amazon. Kebakaran meluas akibat suhu tinggi dan kekeringan ekstrim. Selanjutnya ada naiknya permukaan laut di Kepulauan Pasifik. Negara seperti Kiribati dan Tuvalu terancam tenggelam. Yang ketiga, ada gelombang panas di Eropa dan Asia Selatan. Tahun 2022 sampai 2024 tercatat gelombang panas ekstrim menewaskan ribuan orang. Yang terakhir, ada perubahan ekosistem laut. Terumbu karang mengalami pemutihan masif. Selanjutnya ada prediksi masa depan yang akan terjadi jika kita membiarkan pemanasan global ini terus terjadi. Yang pertama ada suhu global bisa naik lebih dari 3 derajat Celcius pada akhir abad ke-21. Yang kedua, puluhan juta orang akan menjadi pengungsi iklim. Yang ketiga, krisis pangan dan air meluas. Dan yang terakhir, kehidupan laut terganggu parah. Terus yang terakhir, ada kesimpulan dari semua yang saya jelaskan. Pemanasan global adalah tantangan besar umat manusia. Butuh kolaborasi global, komitmen pemerintah, dan partisipasi masyarakat dan inovasi teknologi untuk mengatasinya. Kita masih punya waktu untuk bertindak, tapi waktunya terbatas.